Ya, oke, kelihatan semuanya, suara terdengar dengan baik. Sudah, Dok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Ferdi Ferdian. Saya akan membawakan topik dengan judul pneumonia dan bronkitis akut. Ini adalah CV saya. Saya saat ini adalah dokter spesialis penyakit dalam di Hasan Sadikin yang sedang mengambil pendidikan subspesialis pulmonologi. Mudah-mudahan saya cepat kelar sehingga saya bisa lebih mendalami lagi di bidang ini. Nah, sebagai pendahuluan, kita ketahui bahwa tubuh manusia terdiri atas berbagai macam sistem organ. Dan sistem organ tersebut satu dan yang lainnya saling berkait satu sama lain. Kalau kamu bisa lihat di sini, ini ada beberapa sistem organ, tapi sistem organ yang akan kita bahas hari ini yaitu sistem organ respirasi. Sistem organ ini terdiri dari beberapa bagian, nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan. Tapi secara garis besar kita lihat di sini ada saluran pernapasan, di sini ada paru-paru, di sini ada pompa pernapasannya. Tujuan dari sistem respirasi atau sistem pernapasan ini adalah supaya memasukkan oksigen dari atmosfer dan mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti karbon dioksida dan H2O keluar dari pernapasan. Ini yang tadi saya bilang terdiri dari 3 bagian, saluran nafas, paru-paru, dan pompa ventilasi. Dan dari setiap bagiannya ini memiliki permasalahan masing-masing. Misalnya contoh di saluran pernapasan, kalian sudah pernah tahu ada yang namanya infeksi saluran pernapasan bagian atas. Bisa juga kita ketahui ada yang namanya obstruktif OSNA, obstruktif saluran napas bagian atas. Bisa ada permasalahan di saluran napas bagian bawah, seperti contohnya adalah bronkitis yang akan kita bahas. Terus kalau permasalahan paru-paru contohnya adalah pneumonia. Kalau masalah di pompa ventilasi, contohnya misalnya ada permasalahan di dinding toraks, kelainan cangkang toraks, barel chest, dan lainnya. Tapi karena waktu kita yang terbatas, kita akan membahas cukup pneumonia dan bronkitis akut. Apa yang dimaksud dengan pneumonia? Secara definisi, pneumonia itu adalah adanya peradangan dan adanya konsolidasi paru-paru oleh karena infeksi. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah contoh klasik dari konsolidasi. Tapi secara definisi klinis yaitu adanya infiltrat paru-paru dari pencitraan toraks. Pencitraan toraks ini saya nggak bilang ronsen, karena pencitraan toraks bisa pakai CT scan, MRI, USG, dan lainnya. Yang underlying-nya infeksi, kata-kata infeksi keluar lagi, ditandai dengan 2 atau lebih tanda seperti batuk produktif, purulensis sputum, sesak, takipne, demam, ataupun nyeri dada. Definisi ini saya ambil dari buku Fishman tahun 2015. Nah, kalau dilihat di sini ini ada yang namanya ronsen toraks. Ronsen toraks ini didapatkan adanya opasitas lobaris kelihatan jelas. Apa yang dimaksud dengan konsolidasi? Tadi di slide awal dijelaskan adanya konsolidasi paru. Konsolidasi adalah suatu perubahan patologis yang menyebabkan alveolus yang awalnya terdiri dari udara, airspace, diganti dengan sesuatu yang lain. Apa yang lainnya itu misalnya bisa diganti oleh cairan, nanah, ataupun darah dan lainnya. Konsolidasi tersering itu disebabkan oleh karena pneumonia. Ini highlight-nya, awalnya udara diganti dengan sesuatu yang lain, itu dinamakan dengan konsolidasi. Ingat bahwa konsolidasi itu hanyalah suatu istilah-istilah yang dipergunakan. Kalian kalau misalnya menemukan istilah konsolidasi di bagian lain, misalnya pemeriksaan toraks, ada yang namanya konsolidasi, yaitu hanya contoh nama-nama saja. Oh, rupanya partai politik ini sedang berkonsolidasi dengan partai politik yang lain. Nah, itu kan hanya istilah saja. Nah, secara epidemiologi dikatakan bahwa pneumonia atau lower respiratory infection ini menduduki posisi keempat sejak tahun 2019. Jadi kurang lebih masih relevan sampai 2022. Posisi pertama diduduki oleh penyakit jantung. Jadi jangan heran kalau kalian jaga emergensi, yang kalian akan sering menemukan pasien-pasien dengan serangan jantung. Kalau pasien dengan pneumonia duduki posisi keempat. Lihat di sini posisi disalib oleh posisi kronik obstruktif COPD. Nah, ini adalah dari tabel ini atau grafik ini bisa kita lihat ini perbandingan dari tahun 2000 sampai 2019 alias 20 tahun yang lalu. Kurang lebih masih sama ya sebetulnya.
Nah, ini ada istilah dikatakan bahwa pneumonia itu adalah the old man friend. Jadi, menurut William Osler, dikatakan bahwa orang yang tua itu, kalaupun misalnya nantinya meninggal, biasanya mendekati karena pneumonia. Ya. Secara klasifikasi pneumonia itu dapat dibagi menjadi tiga. Ini diambil dari guideline atau panduan internasional ATS-ITSA yang Community Acquired Pneumonia, panduannya itu paling baru tahun 2019, Medley dan kawan-kawan. Kalau yang HAP itu di tahun 2016 masih relevan sampai sekarang, jadi sampai sekarang masih dipakai ini tiga istilah ini. Jadi kalau kalian mendengar istilah, dok, saya boleh nggak mendiagnosis dengan bronkopneumonia? Sebaiknya jangan, biarpun di ICD-10 ada istilah bronkopneumonia. Kenapa? Karena bronkopneumonia itu adalah istilah dari radiologi. Kalau kalian lebih nyaman menggunakan istilah-istilah seperti ini karena ini familiar. Community acquired pneumonia, hospital acquired pneumonia, dan ventilator associated pneumonia. Apa yang membedakannya? Membedakannya jelas, kalau pneumonia komunitas berarti kumannya didapatkan dari komunitas, dari rumah kalian, atau bisa dapat dari rumah sakit, atau bisa dapat yang dihubungkan dengan pasien yang terventilasi. Waktunya yang dipakai adalah 48 jam. Nah, etiologi dari pneumonia komunitas itu kita bisa lihat di sini ada yang namanya typical bakterial dan atypical organism. Kalau typical itu seperti Streptococcus pneumoniae, kalau atypical contohnya bisa Mycoplasma pneumoniae dan semacam virus-virus yang lain. Ini ada penelitian dari Chilonis dan kawan-kawan 2011, dikatakan ini adalah outpatient, ward, dan ICU. Berdasarkan tingkat severitasnya, Streptococcus pneumoniae itu menduduki peringkat pertama yang paling sering menyebabkan pneumonia komunitas. Tapi jangan lupakan atipikal ya. Atipikal tuh nomor 2 tuh ya, yang warna kuning cerah. Dan jangan juga berpikir bahwa oh pasti kumannya selalu soliter sendirian. Misalnya Streptococcus pneumoniae ya udah cuma itu doang di dalam paru-parunya yang terinfeksi. Jangan lupakan bisa juga mix atau polimikrobial. Polimikrobial yang paling paling apa ya, yang paling sering terdengar yaitu kalau misalnya awalnya terinfeksi oleh virus. Misalnya dianggap terkena infeksi COVID. Terus habis itu setelah beberapa lama diinfeksi juga oleh bakterial, misalnya diinfeksi oleh Acinetobacter baumannii, misalnya seperti itu. Ya. Nah, ini ada penelitian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan penelitian oleh Farida dan kawan-kawan di 2015. Dikatakan kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia yang menariknya adalah Indonesia adalah negara tropis, rupanya Streptococcus pneumoniae bukan juaranya, tapi yang juaranya yaitu negatif gram bacilli dan virus. Nah, ini apa yang membedakan kuman yang di pneumonia komunitas, pneumonia komunitas, HP, dan ventilator associated pneumonia. Pasti kumannya berbeda-beda kan. Nah, ini ada penelitian ini oleh Gaines tahun 2005, dikatakan bahwa kalau HAP kumannya itu lebih sering karena gram negatif aerob 65%. Contoh yang kuman yang paling sering yaitu di sini disebutkan Klebsiella pneumoniae dan Acinetobacter species. Nah, kalau kuman gram positifnya apa yang paling sering? Kuman gram positifnya adalah yang paling sering MRSA. Jadi dengan seperti ini kita bisa menyimpulkan bahwa kuman-kuman yang disebabkan dari rumah sakit itu kumannya lebih berat untuk diatasi, dan kuman-kumannya itu kita sebutnya istilahnya multi drug resistant atau MDR. Nih, jadi ini penelitian ini meneliti dari tahunan, dari tahun 86 sampai tahun penelitian ini buat. Kalau di sini gram negatifnya itu yang paling atas, gram positifnya lebih sedikit ya. Persentase dari patogen untuk HP. Ini HP. Untuk patogenesis dari pneumonia bagaimana? Patogenesis pneumonia itu dibagi menjadi berapa step. Tapi saya tidak menjelaskan step by step-nya, cuman kalian bisa lihat dari ceritanya aja. Pertama, bakterinya itu atau virusnya itu berhasil menerobos sistem pertahanan tubuh manusia. Sistem pertahanan tubuh dibagi menjadi dua kan, innate sama acquired. Innate-nya dimasuk semuanya, berhasil dilewati semuanya sampai si kumannya itu
sampai ke alveolus dalam jumlah yang cukup untuk menginvasi dinding-dinding alveolus. Ya. Nah, setelah itu, setelah dia berhasil arrive pada alveolar space, apa yang dilakukan? Dia melakukan pembelahan diri di permukaannya. Kita bilangnya koloni. Kalian pernah nonton film-film colonization? Jadi awalnya cuma satu settler, terus lama-lama kan dia jadi banyak, dia bikin perisai, bikin benteng seperti itu, kurang lebih seperti itu. Habis itu dia baru ketika dia mulai berkoloni, biasanya kan datangin nama suku-suku aslinya, pas dia itu suku aslinya menyatakan peperangan dengan bakteri tersebut. Nah, suku-suku aslinya itu maksudnya sistem pertahanan tubuh kita. Akhirnya sistem pertahanan tubuh kita itu menghasilkan beberapa produksi yang disebut dengan sitokin. Sitokin ini akan menyebabkan rekrutmen dari neutrofil. Jadi sitokinnya akan memanggil polisi-polisi untuk datang dan berantemlah dia dengan si kuman. Nah, ketika dia berantem dengan kuman misalnya kumannya mati dan atau neutrofilnya mati, polisinya mati, dia akan menjadi sifatnya yang disebut dengan eksudatif. Kita bilangnya menjadi zat-zat yang bernanah, cairan-cairan yang bernanah di alveolus ini. Nah, bagaimana? Coba bayangin kalau misalnya si kumannya itu berhasil mengalahkan semua sistem pertahanan tubuh kita, polisi-polisi di dalam alveolus berhasil dibunuh semua, berarti kumannya ini bisa masuk ke bloodstream dan menyebar ke sistem pertahanan tubuh, menyebar ke organ tubuh yang lain. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, kalian tahu bahwa banyak cara untuk kita bisa menangkal supaya kita tidak terserang pneumonia. Pertama, sistem respiratory tract kita harus intact. Kamu harus tahu bahwa epitel dari saluran pernapasan kita itu ada silia. Silianya itu kita bisa bilang dengan mukus eskalator. Jadi selalu ada sekret, ada lendir-lendir yang selalu dilempar ke atas dan kita batuk. Jadi ada orang yang refleks batuknya tertekan, misalnya pasien stroke. Jadi dia memiliki resiko yang tinggi sekali untuk terjadi pneumonia. Satu stroke, geriatri apalagi. Bayangin pasien dengan imunitas yang menurun, misalnya pasien HIV, pasien acquired, apalagi lah yang menyebabkan daya tahan tubuhnya menurun. Oh, cancer, pasien lupus. Nah, itu menyebabkan alveolus atau polisi-polisinya ini nggak berhasil melindungi dirinya dari kuman-kuman yang sedang bermultiplikasi ini. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bahwa ketika terjadi proses eksudasi itu kan alveolus yang semula berisi udara akan diganti oleh yang lain. Diganti oleh yang lainnya itu disebut dengan konsolidasi paru, dan kalau dengan pemeriksaan pencitraan toraks, ronsen misalnya, itu akan tampil dengan bentuk gambar opasitas atau infiltrat kita bilang. Oke, gejala dan tanda dari pneumonia itu bisa kita lihat di sini. Berdasarkan definisi dari Fishman pun kita bisa punya bayangan bahwa gejalanya itu bisa ada batuk produktif, pasiennya batuk produktif itu maksudnya memiliki dahak, atau batuk kering pun juga bisa masuk gejala dari pneumonia. Terus habis itu pasiennya juga mengalami dahaknya itu purulensi atau dahaknya berwarna hijau, kuning, atau kadang-kadang bercampur dengan darah. Habis itu juga bisa dengan dyspnea, sesak nafas. Ingat, dyspnea itu adalah sensasi sesak ya. Jadi lebih nyaman kita tulis dyspnea aja. Terus habis itu demam pasiennya bisa awalnya subfebris menjadi febris beneran di atas 38, 39 bahkan 40 derajat, menggigil kadang-kadang ya, kadang-kadang juga ada nyeri dada juga. Nah, kalau dari pemeriksaan fisiknya bisa apa? Bisa didapatkan respiration rate-nya meningkat, terus adanya tanda-tanda work of breathing. Contohnya tanda work of breathing yang paling sederhana yaitu adanya retraksi dari interkostal, retraksi suprasternal, atau misalnya ada pernapasan cuping hidung. Kalau tanda-tanda konsolidasi paru, nah ini istilah, sekali lagi istilah, konsolidasi dari pemeriksaan toraks, misalnya kalian dapatkan adanya dullness ya, pemeriksaan apa namanya, perkusi, didapatkan dullness di titik tertentu, terus habisnya adanya peningkatan taktil fremitus, vokal fremitus, bisa didapatkan whisper pectoral acute, dan didapatkan suara napas yang awalnya vesicular breathing sound menjadi bronchial breath sound pada sekitar 20% kasus. Nah, bisa didapatkan juga ada suara napas tambahan yang disebut dengan crackles. Bisa didapatkan pleural friction rub yang didapatkan sekitar 10%.
Ini saya tunjukkan gambar stopwatch. Kenapa? Karena kalau kalian lagi menemukan, mengelola atau mengkaji pasien dengan pneumonia, seyogyanya kalian merekam suara napasnya. Pernapasannya itu dengan frekuensi 1 menit full, jangan 15 kali 4. Kenapa? Karena nanti saya jelaskan di belakang, fungsi menghitung respiratory rate selama 1 menit full itu bisa untuk melihat progresi perbaikan klinisnya apa enggak. Nah, ini pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang pertama saya bahas adalah pemeriksaan Ronsen. Dilihat di sini ini ada beberapa gambaran sebenarnya. Gambaran pneumonia lobaris dan pneumonia bronkopneumonia. Ini contoh gambaran yang disebut dengan air bronchogram. Air bronchogram itu di mana saluran pernapasannya terlihat seperti kosong, sedangkan sekitarnya itu penuh dengan infiltrat, opasitasnya full, hitam semua, putih semua. Nah, pemeriksaan penunjang ronsen ini atau pencitraan ini tidak tanpa kelemahan. Kelemahan pertama yaitu berbatas waktu. Dia baru muncul infiltratnya setelah 12 jam pertama terinfeksi. Ya, kalau kamu lihat balik lagi ke patofisiologi, kalian akan tahu bahwa di jam-jam pertama itu kan kolonisasi. Jadi si bakteri atau virusnya itu hanya berkolonisasi, tidak menyebabkan eksudasi. Jadi nggak heran kalau infiltratnya itu baru muncul belakangan. Nah, menariknya adalah gejalanya itu muncul duluan. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kasus kayak era COVID kemarin, ada pasien sesak nafas, terus habis itu sesak, terus batuk, demam. Habis itu diperiksa ronsennya, ronsennya kok nggak ada infiltrat. Apakah kita akan katakan bahwa ini bukan pneumonia? Enggak ya, karena bisa jadi infiltratnya belum tumbuh. Bisa aja keesokan harinya kalau kita ronsen infiltrat baru tumbuh. Saya punya pengalaman yang benar-benar nyata waktu di pandemi tahun 2020 awal mengenai pasien yang pejabat tinggi di Bandung akhirnya meninggal karena COVID. Awalnya diduga karena demam tifoid nggak sembuh-sembuh, demam terus-menerus. Ronsen pertamanya bersih sekali, pas meninggalnya itu ramenya seramai apa. Jadi jangan heran kalau misalnya kita bisa menunggu infiltratnya muncul belakang. Nah, ronsen rupanya juga CXR itu ronsen, chest X-ray. Ronsen itu juga rupanya terbatas untuk menentukan agen penyebab. Ya, nggak heran lah. Contohnya, ya emang kamu tahu misalnya gambaran ronsen seperti ini penyebabnya Streptococcus pneumoniae. Kalau ronsen seperti ini penyebabnya Acinetobacter. Nggak bisa. Paling paling banter kita bisa membedakan, oh kalau gini penyebabnya kurang lebih karena virus. Oh kalau ini penyebab kurang lebih karena bakteri. Paling seperti itu. Tapi ingat bahwa ronsen itu bagus untuk menentukan seberapa luas pneumonia. Jadi kalau infiltratnya itu makin ramai di bercak kiri kanannya, itu kalian tahu bahwa kemungkinan besar pneumonia severe atau berat. Terus habis itu kita juga bisa menentukan apakah ada komplikasi yang terkait karena pneumonia. Contohnya komplikasi pneumonia yang paling sering adanya para pneumonic effusion. Para pneumonic effusion itu bisa dilihat dengan lung ultrasound atau USG paru. Misalnya ini adalah posisi yang kita bilang posisi flaps. Kita bisa lihat ini liver, ini paru-paru, ini ada gambaran yang anechoic ini adalah cairan. Nah, kalau misalnya cairan ini cukup banyak, menyentuh dalam artian banyak dan bisa untuk dilakukan penyadapan, kita kasih antibiotik dulu. Tapi kalau misalnya setelah dikasih antibiotik, misalnya dikasih antibiotik 5 hari, tentunya infusi pleuranya makin tebal, makin banyak cairannya, ya jangan heran untuk bisa dilakukan tindakan seperti torakosentesis. Nah, penunjang lain yang saya bahas yaitu pemeriksaan sputum gram. Ini jangan pernah dilupakan. Pemeriksaan ini yaitu dengan meminta pasien untuk membuang dahaknya. Habis itu dahaknya kita periksakan di bawah mikroskop dengan pewarnaan gram. Kalau seperti ini kita bisa lihat ini gambaran kuman Roth-Shape bakterium gram negatif basil kemungkinan besar. Nah, kita bisa mengetahui bahwa sputum ini kualitasnya baik apa enggak dengan menilai jumlah sel darah putih leukositnya lebih dari 25 dengan epitel kurang dari 10. Kalau misalnya sampel sputumnya tidak memenuhi kriteria ini, jangan kamu lanjutkan ke pemeriksaan kultur karena bisa jadi hasilnya bias malah mengganggu kemampuan kalian berpikir. Nah, permasalahan
apa sih permasalahan dalam pengumpulan sputum ini? Ini permasalahan klasik. Bahkan residen saya pun, termasuk saya lah, Kak, hanya residen, susah untuk mengumpulkan dahak. Apalagi kalau ada pasien-pasien geriatri. Jadi ada pasien geriatri itu susah sekali untuk diminta untuk membuang dahak. Jadi eh, cara kita untuk membuat pasien menjadi dahak yaitu dengan dilakukan pemeriksaan nebulisasi dengan NaCl 3% atau yang namanya sputum induction, sputum induksi. Nah, kenapa juga permasalahan lain? Permasalahan lain yaitu kita ketahui bahwa pneumonia itu harus tetap terlaksana secara segera. Jadi ada penelitian mengatakan kalau antibiotik tidak diberikan langsung di emergensi itu berpotensi eh, prognosisnya lebih jelek dibandingkan antibiotik diberikan langsung di emergensi. Nah, kalau udah diberikan antibiotik di emergensi ya berarti banyak yang steril dong, karena kulturnya udah langsung dikasih antibiotik kan, gitu. Nah, pada kondisi-kondisi dehidrasi dapat menyebabkan pasien sulit untuk ekspektoresis sputum. Jadi kalian harus tahu pasien yang datang ke emergensi itu cenderung status hidrasinya dari normal hidrasi turun sedikit ke dehidrasi. Apalagi kalau misalnya pasiennya udah low intake, nggak bisa makan, banyak mencret, muntah-muntah, ya pasti dehidrasi. Boro-boro suruh keluarin dahak. Kalian 1 bulan yang lalu kan yang umat muslim pada puasa, coba rasain deh, lidahnya pasti kering, kayak lidah kucing. Nah, berikutnya yaitu bagaimana kalau pasien pneumonia yang setting ICU. Nah, ini rupanya bagi kami respirolog itu lebih mudah karena kita bisa lakukan deep suction aspirate atau bronchoalveolar lavage dengan bronkoskopi. Bagaimana kita menegakkan diagnosis pneumonia? Penegakan diagnosis pneumonia itu didapatkan dari adanya gambaran infiltrat dari pemeriksaan penunjang ronsen ataupun pencitraan lainnya, ditambah dengan gejala klinis yang sudah dijelaskan di perdefinisi. Setelah kita menegakkan pasien tersebut pneumonia, kita tentukan apakah pasien tersebut kita mau pulangkan atau mau kita rawat inapkan dengan satu pemeriksaan yang bisa didapatkan dari kalkulator Medsoft, yaitu namanya Curve 65. Curve 65 terdiri dari confuse, apakah pasiennya ada kesadarannya terganggu atau apatis atau meracau mungkin, dengan didapatkan ureum lebih dari 42 mg per desiliter, respiration rate, nah ini tentu pentingnya untuk menghitung respiration rate per menit, terus tensi, systolic blood pressure, dan usia di atas 65 tahun. Dikatakan berdasarkan penelitian dilakukan oleh siapa ya, saya lupa. Penelitian ini, Curve 65 ini, dikatakan kalau misalnya nilainya di bawah 2, mungkin pasiennya boleh dipulangkan, kalau di atas 2 sebaiknya rawat inap. Nah, permasalahan lain adalah kalau misalnya pasiennya tidak memenuhi kriteria dari Curve 65, apakah boleh dirawat inapkan? Saya akan katakan boleh. Contohnya, misalnya ya, pasien usia 40 tahun, datang dengan kesadaran baik-baik saja, respiration rate-nya 30 kali per menit, tapi saturasinya di bawah 90%, ya rawat aja. Berarti kan dia sebetulnya Curve 65 cuma 1. Nah, setelah kita memutuskan untuk merawat inap, memutuskan rawat inap dengan Curve 65, kita tentukan juga dengan severitas pneumonia dengan pemeriksaan kriteria minor dan kriteria mayor. Kalau memenuhi salah satu kriteria mayor, pasien tersebut wajib rawat inap. Kalau memenuhi 3 kriteria minor, pasien tersebut bisa wajib juga memenuhi untuk rawat inap. Dianggap severe, severitas. Pneumonia severe ini penting untuk menentukan nanti antibiotiknya mau dikasih apa. Berikutnya adalah tata laksana. Bagaimana kita menata laksana pneumonia? Tata laksana pertama yaitu mulai dari kita menentukan apakah pasien tersebut dirawat inap apa enggak, sudah dijelaskan sebelumnya. Kalau misalnya kita putuskan untuk dirawat inap, pasiennya mau kita apa ini? Apakah kita bed rest-kan atau pasien mobilisasi ringan, atau pasiennya boleh mobilisasi seperti biasa gitu. Jelas pasien pneumonia di awal-awal kita akan bed rest total kan. Habis itu jangan lupa untuk diposisikan dengan semi recumbent atau posisi 45 derajat. Ingat, yang di 45 derajat itu bukan hanya kepalanya, tapi trunkus seluruh badannya. Tujuannya apa? Tujuannya katanya menurut ATS ITSA, itu bisa menurunkan resiko aspirasi. Habis itu kita berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan. Ini apa ya saya bilangnya? Ini ya. Nanti saya udah bikin terapi oksigen khusus satu channel, satu konten.
Terus habis itu terapi antibiotik. Terapi antibiotiknya yaitu dengan pemberian antibiotik empiris. Antibiotik empiris yaitu antibiotik yang segera diberikan pada pasien yang kita duga pneumonia tanpa kita tunggu kulturnya. Setelah kita kasih pemeriksaan dahak, pasien yang membuang dahak, dari hasil sputum gramnya kita ketahuan bakterinya kemungkinan besar bakteri gram apa. Habis itu kita sesuaikan antibiotiknya setelah ada hasil kultur. Misalnya kulturnya keluar dengan apa ya contohnya ya, keluar dengan Enterobacter faecium misalnya. Oh, resisten terhadap ini, sensitif terhadap ini. Sesuaiin, itu namanya antibiotik definitif. Terapi suportifnya kita kasih apa aja yuk. Contohnya, pasien tadi udah saya jelaskan, pasien masuk biasanya dehidrasi, kita kasih terapi cairan. Terapi cairan kita hitung sesuai dengan kebutuhan harian cairan pasien. Gampang ya, kalian udah pernah hitung 25 cc per kilogram berat badan atau 30 cc per kilogram berat badan. Disesuaikan dengan status hidrasi pasien. Dan jangan sampai kelebihan kalian memberikan cairan pada pasien yang dasarnya obes atau dasarnya dengan penyakit jantung, bengkak jantung misalnya, atau dengan pasien dengan gangguan ginjal. Terapi nutrisi medis, ingat pasien yang dirawat inapkan, makanannya itu menjadi tanggung jawab kalian. Kita bilangnya nutrisi medis. Berarti kita nggak boleh sembarangan kasih makanan sesuai pasien mau gitu. Kita harus hitung sebetulnya. Cuman di penyakit dalam kami diajarin cara menghitung kebutuhan nutrisi. Cuman kita alhamdulillah dibantu oleh partner kita. Saya bilangnya selalu partner. Partner kita yaitu ahli gizi. Ya. Jadi nutrisinya serahkan ke ahli gizi, tapi kita bisa meresepkan nutrisi yang kita mau, nanti ahli gizi yang membuatkannya. Contohnya adalah kalau pasien dengan pneumonia atau disertai dengan PPOK, itu bisa kita bilang pasiennya tolong rendah karbohidrat kayak gitu. Tinggi lemak, rendah karbohidrat, protein normal. Seperti itu bisa ya. Kenapa? Nanti saya jelaskan di lain waktu. Hitung kalorinya, makronutrien itu protein, karbohidrat, lemak, mikronutrien. Kalian nggak terlalu pikiran biasanya protein, mineral, ya tergantung. Tapi mineral kadang-kadang bisa saya pikirin, misalnya pasiennya kita periksakan elektrolit, didapatkan hipokalemi misalnya, kita bisa tambahin ekstra pisang misalnya, atau airnya air kelapa misalnya. Hebat. Terus kalau nggak, apa lagi nih? Oh, kita bisa kasih N-acetylcysteine. N-acetylcysteine ini perannya banyak, dia sebagai mukolitik, pengencer dahak, antioksidan, dan antibiofilm. Kalian tadi sudah dijelaskan di slide yang patofisiologi, kalian sebetulnya tahu bahwa kumannya itu setelah berperang dengan sistem pertahanan tubuh, dia sebetulnya awalnya membentuk biofilm dulu. Jadi ini epitel, di atas epitelnya ada semacam kuah tipis gitu. Kuah tipis itu namanya biofilm. Nah, kumannya itu bisa tinggal di satu selaput tipis itu. Nah, sistem pertahanan tubuh kita nggak berhasil masuk, kayak bikin shield gitu di atasnya itu. Nah, si NAC ini bisa memecah biofilmnya itu. Nah, ini bagaimana kita memberikan antibiotik. Nah, antibiotiknya itu pertama kita harus pikirkan cara kita memberikan antibiotik empiris pada pneumonia komunitas, maksud saya gitu. Ini adalah diambil dari ATS ITSA, Medley, dan kawan-kawan tahun 2019. Slide ini adalah slide upgrade. Jadi bagi kelompok-kelompok kalian berapa tahun sebelumnya pasti nggak ada slide ini. Ini saya ambil dari up to date tahun 2022. Ini Medley 2019. Kalau kalian bisa lihat kurang lebih masih apa ya? Masih relevan. Cuman saya ambil yang di up to date 2022 ini, kenapa? Karena risk factor untuk MRSA atau pseudomonasnya itu dijembrengin lebih luas lagi. Contoh, kalau misalnya berdasarkan Medley itu, pasien ini baru datang, cuman sebelumnya 2 bulan sebelumnya sempat dirawat di Boromius, dok. Terus habis itu dirawat 2 minggu sama dokter parunya, dibilang pneumonia, dikasih antibiotik. Nah, itu berarti pasien tersebut ada riwayat perawatan sebelumnya dan pemberian antibiotik parenteral. Jadi kalau seperti itu dia memiliki resiko kan?
Nah, habis itu tentuin apakah pneumonia severe atau non severe. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan kriteria mayor dan kriteria minor. Nah, habis itu kita pilih antibiotiknya apa. Nah, kalau misalnya dok dia nggak ada riwayat perawatan sebelumnya, dia nggak ada apa namanya pasiennya pneumonia biasa, nggak severe, berarti regimen standar yang dikasih adalah kombinasi beta-lactam plus macrolide atau monoterapi dengan respiratory fluoroquinolone, contohnya levofloxacin atau moxifloxacin. Ini nanti slide ini jelas saya kasih ke kalian, jadi kalian bisa baca dengan baik. Kalau nggak rekaman ini juga kalian bisa pause supaya kalian bisa melihat apa aja sebetulnya. Kalau saya jelasin keseluruhan waktu pasti habis. Nah ini cara pemberian antibiotik ini ambil dari up to date juga, ini bagus sekali. Contohnya ini apakah pasien memiliki resiko MRSA atau pseudomonas sudah dijelaskan tadi. Ini pilihan antibiotiknya. Ini pada yang general medical ward atau ruang biasa. Kalau ini yang ruang ICU. Kalau kalian lihat sekilas sebetulnya nggak beda antara yang ruang biasa sama ruang ICU. Nanti kalian bisa tahu. Kalau misalnya ada resiko MRSA, jelas harus tambahin anti MRSA. Yang terpilih yaitu yang anti MRSA-nya, contohnya bisa kasih vancomycin, linezolid. Kalau pseudomonas ada resiko pseudomonas, kasih antibiotik yang bisa mengcover terhadap pseudomonas. Kalau ada dua-duanya, jangan heran bisa kalian kasih 3 antibiotik sekaligus pada pasien. Terus ingat semuanya adalah yang terpilih adalah macrolide contain regimen, karena penelitian mengatakan kalau pemberian macrolide itu lebih baik dibandingkan fluoroquinolone contain regime. Macrolide itu contohnya adalah azithromycin, fluoroquinolone contohnya levofloxacin. Apalagi yang bisa dijelasin? Biasanya kalian paling seneng sama gini-ginian. Nah, ini contoh kelas antibiotik. Anti-MRSA sudah dijelaskan, vancomycin, linezolid, aminoglycoside, contohnya yang paling sering amikacin, respiratory fluoroquinolone, paling sering levo, moxi, antipseudomonas fluoroquinolone paling sering dipilih levo ya, bukan sipo. Antipseudomonal beta-lactam contohnya yang paling sering ceftazidime. Meropenem, enggak ada meropenem. Antipneumokokal nih paling standar, contohnya yaitu ceftriaxone 2 kali 1 gram, 2 kali 2 gram, cefotaxime 3 kali 1 gram, 3 kali 2 gram, ampicillin sulbactam 3 kali 4 gram. Nah, macrolide yang terpilih azithromycin, kenapa? Karena dia bekerja 24 jam full. Kalau clarithromycin 2 kali 1, seingat saya. Nah, ini bisa kalian lihat ke coverage dari antibiotik berbanding dengan kumannya. Ini contoh dari antibiotik apa yang bisa mengcover MRSA, clindamycin, vancomycin, dan Bactrim. Ini tapi seharusnya linezolid juga ada, cuma di sini belum. Gambar ini belum menampung linezolid. Kalau yang bisa pseudomonas contohnya apa? Ceftazidime, cefepime, pipetazo, imipenem, meropenem, cipro, levo, amikacin bisa. Yang bisa menyerang anaerob, ingat kuman-kuman anaerob. Tadi kan saya bilang ada yang namanya polimikrobial. Terus bisa juga terjadi yang namanya komplikasi dari pneumonia, terjadinya para pneumonia efisien, bahkan jatuh ke emphysema. Ini kuman anaerob harus selalu dipertimbangkan. Biasanya anaerob selalu pikiran kita pasti muncul yaitu metronidazole. Tapi juga antibiotik linda bisa, ampisulbactam bisa, pipirotazole, semua golongan penem bisa setahu saya. Kan meropenem bisa. Nah, ini kuman atipikal, hanya sedikit yang bisa mengcover atipikal, tapi dipastikan azithromycin atau macrolide bisa untuk atipikal. Levo dan moxi bisa untuk atipikal. Jangan lupakan atipikal, berpikirlah kemungkinan bisa ada berapa persen jadi polimikrobial. Dan jangan lupakan bahwa bisa jadi pasiennya itu MDR atau multidrug resistant. Nah, ini kira-kira gambaran holistik dari penata laksanaan pasien pneumonia yang jatuh dalam kondisi terventilasi di ICU. Ya, ini mah aktris ceritanya ya, masih pakai eyeshadow, apa namanya, bulu mata. Terventilator, ini terapi oksigen kita dengan menggunakan
ventilator, mungkin settingnya misalnya setting SCMV atau apa. Oh ya, sorry. Awalnya pasiennya bed rest kan dulu, pasien bed rest, rawat ICU kan, rawat inap, pasien dipilih untuk rawat ICU. Rawat inap, ICU berarti dia severe kan, pasien dengan pneumonia severe mungkin membutuhkan apa namanya? Tadi saya bilangnya apa? Membutuhkan intubasi atau membutuhkan pernapasan mekanik. Nah, ini contohnya. Habis itu terapi apa lagi? Oksigen udah, rawat ICU. Oh ini tuh, kalian bisa lihat posisi semi recumbent. Bukan kepalanya doang yang ditegakin, kalau kepalanya doang ngengklek nanti. Ini seluruh badannya, seluruh turun kursi dinaikin. Terus habis itu pasien dikasih antibiotik. Wow, antibiotik gimana nih? Nggak tahu lah yang mana. Pokoknya antibiotiknya bisa diberikan melalui intravena atau per oral. Tapi jelas kalau pasien seperti ini, biasanya yang dipilih adalah terapi intravena. Biasanya lebih cepat, lebih manjur, lebih chest blank, dan banyak pilihannya. Kalau terapi antibiotik per oral dikit, nggak semuanya punya per oral. Dan biasanya terapi per oral itu selalu ada resiko kalau GI tract-nya lagi jelek, obatnya diabsorpsi sama ususnya lambat. Nah, terapi suportifnya bisa contohnya apa? Oh, dikasih terapi cairan. Habis ini dikasih blood product, terapi apa darah. Nutrisi medis dikasih botol Kabiven atau apalah yang dikasih. Habis itu bisa juga dikasih apa nih? NAC pakai Hidornak atau apa. Habis itu jangan lupa tulis monitor TNRS IO gitu ya. Ini adalah contoh adalah alat untuk memonitor. Tapi rupanya monitor kita kan nggak cuma dari mesin, cuma lihat pernapasan, lihat nadinya. Rupanya kita juga lakukan monitor lain. Ini yang tadi saya bilang, bagaimana cara kita follow up pasien. Follow up pasien itu idealnya dilakukan setiap saat kan, idealnya. Ya, cuman kita tidak mungkin melakukan kita tongkrongin terus pasien satu kita, itu nggak mungkin karena dokter itu berbatas waktu. Dia paling cuma visit, lihat-lihat, ceklek, nombol-nombol, tekan-tekan sebentar. Habis itu dia lihat, mikir, oh ini kayaknya membaik nih, respon. Tulis di status, pergi gitu kan. Yang selanjutnya titip ke perawat kan. Bilang, teh, Kang, titip ya, pasien ini antibiotiknya ganti ini, karena hasil kulturnya udah keluar, teh. Hasil kulturnya apa? Oh, ini Enterobacter faecium. Nanti kita sesuaikan antibiotiknya yang awalnya saya kasih ceftazidime mevofloxacin, kita ganti dengan apa ya? Kita ganti vancomycin atau tigesil. Terus apa lagi yang kita follow up? Kita pasti follow up klinis. Misalnya pasien datang tadi, wanita usia 40 tahun datang dengan sesak nafas, respiration rate di atas 30, saturasinya desat di bawah 90. Terus itu pasiennya kita tanyain, Bu gimana setelah dikasih oksigen, enakan nggak? Oh, saya keluhannya membaik, Dok. Berkat dokter keluhannya membaik. Terus habis itu kesadarannya juga awalnya apatis, nggak ada senyumnya gitu ya, nggak ada matinya. Terus habis itu sekarang udah mulai senyum, bisa menyapa kalian. Terus pasiennya yang awalnya nggak mau makan, sekarang udah bisa makan. Terus sampai kalian minta izin, Ibu, saya minta izin untuk periksa fisik ya. Besok kalian ambil tensi kalian, cot, tensinya udah mulai naik, awalnya 90 per 60, sekarang udah 120 per 80. Terus ngobrol lagi ke ibunya. Tensinya biasanya berapa, Bu? Normalnya, oh biasanya saya 120. Oh ya, waktu kemarin berarti hipotensi gitu. Heart rate-nya awalnya 120 kali per menit, sekarang udah 100 kali per menit. Berarti udah mulai ada penurunan, mulai membaik. Respiration rate-nya awalnya 30, sekarang udah mulai 28. Ingat, dihitung 1 menit. Ya. Karena kalau kalian cuma hitungnya 15 kali 4, ya, pasti kalian nggak akan dapat nih RR yang sejatinya pasien. Ya, paling kayaknya kemarin 28, hari ini juga tetap 28 deh. Kayak pasti kan dapatnya kayak gitu. Suhunya awalnya Febris 39, sekarang 37. Saturasi oksigen awalnya 90, setelah diberikan terapi oksigen jadi 98%. PF toraksnya misalnya awal dapatkan adanya crackles, sekarang sudah tidak ada. Habis itu tadi saya bilang bahwa monitoring kita itu tidak hanya secara klinis dan pemeriksaan monitor-monitor yang terpasang, kita juga pemeriksaan fisik dengan pemeriksaan follow up dengan laboratorium. Misalnya pemeriksaan darahnya didapatkan perbaikan dari sismeknya, yaitu leukositosisnya membaik atau CRP-nya membaik. Follow up radiologis boleh dilakukan secara berulang bila memang dibutuhkan.
Terus habis ini adalah ingat bahwa infiltrat dari ronsen ini bisa baru membaik 30 hari setelah waktunya nggak cukup. Pneumonia unresolved ini adalah kondisi di mana pneumonia tidak kunjung membaik. Penyebab tidak kunjungnya membaik bisa disebabkan oleh karena diagnosis yang salah atau diagnosis kita sudah benar, tapi ada permasalahan lain yang bisa lihat, misalnya permasalahan dari tubuh pasiennya sendiri, itu bisa juga permasalahan karena obatnya atau kumannya. Kalau incorrect diagnosis, bisa saja kita awalnya diagnosis pneumonia, sebetulnya pasiennya juga ada congestive heart failure-nya juga. Nah, ini contoh dari kultur resistensi pasien. Pasien ini dapatkan adanya Escherichia coli. Escherichia coli dari pemeriksaan sputum, biakan darah ini dari sputumnya. Jadi ini contoh dari pemeriksaan kultur ganda, yaitu satu pemeriksaan darah dan pemeriksaan ETT, sputum dari yang tadi saya bilang deep suction itu didapatkan kultur kuman yang sama. Jadi jelas-jelas bahwa dalam darahnya itu udah diserang sama kuman E. coli dan sputumnya pun juga mewakili E. coli. Nah, ini E. coli-nya ini diperiksa dengan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan ini untuk menilai MIC-nya didapatkan bahwa pasien ini masih sensitif terhadap ampisulbak, peptazo, tapi dia udah resisten terhadap cefotaxime, dia masih sensitif ceftazidime, masih sensitif cefepime, masih sensitif terhadap meropenem, amikacin dan lainnya. Ya, tapi udah resisten terhadap ciprofloxacin, berarti fluoroquinolone nggak bisa dipakai. Tigesil masih sensitif. Nah, ini dikatakan bahwa secara penelitian bahwa penyebab CAP community pneumonia karena E. coli itu bisa terjadi biarpun kasusnya nggak sering dan biasanya penyebabnya lebih banyak pada pasien usia tua dan mortality-nya lebih tinggi. Nah, bagaimana cara kita mencegah terjadinya pneumonia? Ini ada penelitian oleh Becker dan kawan-kawan tahun 2018. Dikatakan bahwa kalau kita menjaga kebersihan oral, jadi oral hygiene itu penting. Terus meningkat semi recumbent position. Terus out of bed itu maksudnya pasiennya itu kita bilangnya suruh mobilisasi lebih cepat atau pemberian spirometri insentif itu bisa mencegah terjadinya HAP di ruangan. Oke, ini slide kedua sebelum slide terakhir. Tadi kita panjang lebar menjelaskan mengenai pneumonia. Slide ini saya ambil dari Medscape, biarpun kalian klik di Medscape sekarang udah nggak pernah ketemu lagi gambar seperti ini. Slide ini cukup bagus, bisa menjelaskan perbedaan antara pneumonia dan bronkitis. Sekarang waktunya diskusi saya dengan kalian. Saya buka nih layar, saya nembak salah satu. Di sini ada Faralasti. Faralasti monitor. Apa perbedaan pneumonia dan bronkitis dari slide ini ataupun dari mana? Kalau kalian pernah buka channel YouTube saya, pasti kalian tahu jawabannya. Farah, jawab Farah. Apa perbedaannya pneumonia dan bronkitis akut menurut kalian apa? Menurut kamu apa? Dari tampilan X-ray-nya, dok. Oh ya? X-ray-nya ada apa emang? Ya dok, mungkin kalau pneumonia ada konsolidasi, sedangkan kalau bronkitis nggak ada, dok. Iya, bagus. Jadi nggak kejebak dengan gambar ini ya. Kalau gambar ini kan kelihatan tuh, pneumonia itu ada muscle edge. Sedangkan kalau yang bronkitis nggak ada muscle edge. Kalau yang ya ini gambar-gambar bohongan ya. Oke, jadi betul jawaban Farah bahwa pada bronkitis akut semuanya bisa terjadi, bisa dyspnea, bisa crackles, bisa demam, batuk, sesak, tapi there are no sign of consolidation and the chest radiograph show no opacity. Ini slide terakhir saya. Jadi jawaban kamu sudah benar. Saya yakin kamu mungkin sudah baca. Oke. Alhamdulillah, kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan sejatinya proses dari pembelajaran. Saya Ferdi Ferdian, teman kalian diskusi. Terima kasih atas atensinya.
Oke? Nah, enggak? Siapa yang ingin bertanya? Waktu saya mau lor jauh di 40 menit saya presentasi. Izin bertanya, Dok. Ya, Daniel, gimana Daniel? Uh, iya, Dok. Jadi kan kalau apa namanya konsolidasi itu tadinya kalau yang saya dengar itu di apa namanya di alveolusnya itu kan harusnya ada airspace, tapi kalau terjadi konsolidasi dia ada perubahan apa mungkin terisi cairan atau substansi yang lain, Dok. Nah, untuk membedakan apakah itu transudation, uh, ada cairan di alveolus itu akibat transudasi, misalnya dia gara-gara gagal jantung yang meningkatkan tekanan hidrostatis gitu, Dok. Nah, lalu juga misalnya ada konsolidasi juga di alveolus itu karena pneumonia, itu kira-kira untuk membedakannya dengan metode apa ya, Dok? Sekian, terima kasih, Dok. Ya, jadi saya coba jawab pertanyaan Daniel. Jadi ini adalah pertanyaan yang bagus. Jadi kalau kita balik ke slide paling awal mengenai per definisi pneumonia itu dari Fishman itu ditekankan dua, yaitu adanya konsolidasi yang dasarnya adalah infeksi. Jadi kalau kita pengen tahu perbedaan antara apakah konsolidasi ini non-infeksi dan infeksi, ya pasti kita akan pegang klinis infeksi. Makanya kan kalau per definisi dikatakan yang ditandai dengan minimal 2, misalnya batuk disertai dengan purulensis sputum, batuk disertai dengan demam, chill, chest, nyeri dada, dan lainnya. Jadi Daniel harus tahu bahwa kalau misalnya penyebabnya karena transudasi, idealnya tidak ada tanda-tanda infeksi pada pasien. Jadi pasiennya mungkin sesak, tapi dia nggak ada batuk. Mungkin tidak ada purulensi, mungkin tidak ada demam. Pemeriksaan penunjangnya mungkin tetap didapatkan adanya freckles atau ronkai, tapi dia tidak didapatkan adanya tanda-tanda konsolidasi, misalnya didapatkan apa namanya tadi, dullness dari perkusi atau bronchial breath sound dan lainnya. Atau misalnya pasiennya tersebut dari pemeriksaan penunjangnya tidak didapatkan leukositosis, jadi sel darah putihnya masih anteng di bawah 8.000 misalnya. Nah, pemeriksaan non-invasif yaitu pemeriksaan penunjang dengan pemeriksaan darah yang tadi saya katakan, misalnya didapatkan leukositosis, tidak leukositosis, CRP-nya normal, procalcitoninnya rendah. Pemeriksaan ronsennya ada sedikit khas sebetulnya untuk pemeriksa edem paru karena jantung, ya, atau didapatkan tanda-tanda kranialisasi. Nah, nanti kalian pelajari nanti di bagian radiologi. Terus bisa juga dengan pemeriksaan invasif. Cara pemeriksaan invasif yaitu dengan dilakukan bronchial lavage, itu dengan melakukan bronkoskopi. Kalau kalian lihat slide saya terakhir, tadi saya melakukan bronkoskopi. Melakukan bronchial lavage, dari lavage-nya jelas tidak didapatkan tanda-tanda infeksi. Berarti diperiksa sitokain dan lain-lainnya normal. Jadi cairan dari alveolusnya benar-benar keisi oleh cairan doang gitu, cairan transudasi doang, nggak ada kumannya, nggak ada nanahnya gitu. Ya tapi ya paling gampang ya dari klinis, Daniel. Kalau klinisnya tidak menunjang karena infeksi, ya bisa kalian bilang bahwa oh ini bukan pneumonia. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa dia bukan dari klinisnya emang bukan pneumonia? Ya kalian pelajari baik-baik saat selama kalian stase di penyakit dalam. Nanti kan kalian masuk bagian jantung kan. Pas masuk bagian jantung, kalian pelajari tanda dari gagal jantung seperti apa. Pasiennya biasanya tampilannya overload cairan, ya kan. Dyspnea on F4, PND, ortopno itu biasanya muncul semua pada pasien-pasien dengan dekom. JVP penuh, ronki basah halus bilateral, efusi pleural bilateral minimal, acid test, hepatomegali, apalagi udem tungkai, itu kan tanda-tanda dari dekom. Kalau kalian lihat gitu di pemeriksaan ronsennya ada infiltrat, itu pikir pertama kemungkinan besar dari dekom, bukan karena pneumonia. Tapi ingat juga Daniel bahwa bisa aja terjadi double comorbid. Nah, itu yang
harus pintar ya. Bisa aja pneumonia ada, pasien dekomnya ada. Kenapa? Karena dekom itu menyebabkan imunitas kan turun. Oke, good question, Daniel. Baik dok, terima kasih dok. Izin untuk bertanya lagi dok. Boleh, mangga. Kalau misalkan ada dari apa namanya, dari transudation fluid itu, apakah mungkin juga ada secondary bacterial infection dok? Jadi sehingga sulit dibedakan karena dia ada gejala tanda-tanda infeksi seperti demam juga dok. Ya, kalau kayak gitu bisa. Cuman kalau begitu ya kita treat dua-duanya dan ya. Kalau misalnya kamu berpikir pneumonia belum bisa disingkirkan, kalau saya di sini internetnya dibilangnya nggak stabil. Tes suara saya cukup jelas. Kalau saya akan memberikan antibiotik. Jadi jangan sampai kalian terlambat memberikan antibiotik dan lebih harmful buat pasien. Daniel, bisa cukup jelas? Jika kalian menemukan konsolidasi, terus kalian ragu ini pneumonia apa bukan, misalnya, dok, pasiennya, kan tadi dokter bilang harus ada purulence sputum. Pasiennya baru-baru bisa ngeluarin dahak, dok, tapi usianya tua, 70 tahun. Saya akan bilang, ya, pasien usia tua tampilannya jelas nggak khas. Bisa saja sebetulnya itu pneumonia, cuman masking. Nggak ada leukositosis, dok, sebenarnya. Ayo, ya. Oke, Daniel, bagus. Cukup jelas, Daniel. Jadi jangan apa ya, jangan apa yang saya jelaskan di sini ini adalah bahan-bahan dari perpustakaan. Cuma nanti kalian kalau udah jadi dokter ada yang disebut dengan sense of ininya, sense of clinician. Jadi kalau pas kalian melihat kalian nggak nyaman. Oh ini kayaknya dekom doang nih. Oh ini kayaknya ada campuran pneumonia. Why not? Kasih aja antibiotik. Kalau misalnya kasih antibiotik, keuntungannya apa? Kalau emang betul dia infeksi, pasiennya itu terselamatkan. Kenapa? Karena kalau misalnya pneumonia bisa gak sembuh sendiri, bisa aja. Cuman daya tahan tubuhnya kan harus benar-benar fight. Kalau kalian baca di perpustakaan lama kan kalian akan lihat ada yang namanya fase-fase kan, fase-fase dari pneumonia kan, ada fase hepatisasi abu-abu, hepatisasi merah gitu. Itu adalah contoh bahwa tubuh dipaksa untuk fight melawan pneumonia tanpa dikasih antibiotik. Jadi melewati fase itu. Biasanya ujung-ujungnya proses scarring atau perlukaan paru. Lama-lama bisa terjadi fibrosis paru. Jadi kalau kalian terlambat memberikan bantuan pada orang yang sedang fight melawan pneumonia, resikonya dua. Imunnya menjadi sangat baik, kebal, bisa melawan itu sampai berhasil mengatasi pneumonia, atau ya jatuh dalam kondisi mortal. Kalian ada nggak sih waktu kita menghadapi COVID? COVID itu kan sebetulnya pneumonia kan, viral pneumonia severe kan sebetulnya. Kalau kalian lihat sekilas di panduan yang terakhir, kalian nyadar nggak sih antiviral yang dipakai sama kita itu sebetulnya udah ketinggalan. Kita masih pakai remdesivir kan. Kalau saya lupa-lupa ingat di WHO itu remdesivir itu udah gimana gitu. Cuma kita masih pakai kan. Dan selama ini tahun 2020, 2021 dan 2022 kita pakai untuk pneumonia viral yang paling berat pakai remdesivir. Selain tocilizumab, selain Actemra untuk yang pasien dengan kondisi serius hebat. Nah, apakah kita membantu banyak tuh sebetulnya gitu? Maksud saya jangan-jangan tubuhnya itu yang berhasil nge-fight pneumonia virusnya itu sendirian. Jangan-jangan sebetulnya remdesivirnya ya cuma lewat-lewat dalam darah, iya nggak berhasil ngebunuh si virus ya kita nggak tahu. Oke, Neil? Ya dok, terima kasih banyak dok atas penjelasannya. Iya, masih ada 3 menit. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Kalian kalau nemuin kasus pneumonia di lapangan, maksudnya setelah era pandemi, ini kan era pandemi nih. Kalau kalian nemuin
pneumonia, kalian selalu berpikir karena COVID dulu. Jadi harus dilakukan screening COVID. Ini saya tahu kok nggak ada topik ngebahas COVID benar. Atau kalian di bagian infeksi diajarin mengenai COVID. Mudah-mudahan ada yang ngajarin kalian. Kalau COVID itu kan dibagi menjadi suspek ataupun dia terkonfirmasi atau kecurigaan terhadap COVID. Kalau dia memenuhi kriteria suspek COVID berdasarkan Kemenkes, kita suspekkan saja. Kita nggak akan salah. Misalnya kalau di Kemenkes kan cuman butuh 2 kan untuk disuspek COVID kan, yaitu disertai dengan adanya batuk dan demam dan dia tinggal di daerah endemis, dia tinggal di daerah dengan transmisi lokal COVID. Itu udah dapat suspek COVID aja. Suspek COVID lalu konsekuensinya apa? Konsekuensinya pasien tersebut harus dimasukkan ke ruang isolasi COVID dan dilakukan RT-PCR minimal sekali. Nah, RT-PCR-nya ini sekarang kan alhamdulillah udah cepat, jadi bisa sekali, dan kalau misalnya 1 kali 24 jam keluar hasilnya dan negatif COVID, ya kita tentuin apakah kita mau keluarkan dari ruang isolasi atau mau kita swab untuk kedua kalinya. Tapi kalau kita lihat pandemi yang sudah menyusut seperti ini, kalau negatif sekali saya rasa kemungkinan besar negatif terus. Nah, habis itu kalau misalnya dari pemeriksaan ronsennya didapatkan adanya pneumonia, maksudnya didapatkan adanya infiltrat, ya kita lihat klinisnya. Kalau emang klinis sesak, batuk, demam, purulensi sputum, ya langsung kasih antibiotik. Pasien yang kita putuskan mau dirawat inap atau dirawat jalan sesuai dengan KRP 65. Antibiotik empirisnya sudah dijelaskan tadi di slide itu. Terapi-terapi lainnya sesuai kalian. Misalnya ada mual muntah, ya kasih obat mual muntah. Ya. Oke, itu saya paling masukan dari saya seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Paling tadi saya bilang ya, saya minta untuk rekamannya, mudah-mudahan rekamannya cukup bagus. Oke, Mangga, silahkan ditutup. Siapa nih kepala kelompoknya? Saya, Dok. Mangga, Sela. Baik, terima kasih Dr. Ferdi untuk RPS pada hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, kita bisa menutupnya dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk partisipasi dan atensi kalian. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian. Dan karena sekarang era modern, kalian bisa mendengarkan rekaman ini berulang-ulang. Nanti saya mudah-mudahan sih bagus kualitasnya, jadi bisa saya tampilin di YouTube. Tapi kalau kualitasnya kurang bagus, saya simpan doang sih, tidak arsip. Ya, oke. Saya live ya, mari. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Dok. Yuk, sama-sama.